Siapa yang lebih gila? Seorang wanita tua yang menggoda seluruh pria di desa, atau suaminya yang hanya duduk diam di kursi goyang, sambil memperhatikan pria lain masuk rumahnya di tengah malam? Pak Karto seolah-olah membiarkan Karmini menjadi milik bersama, asalkan Karmini tetap pulang ke pelukannya. Ada kesepakatan gelap yang tidak pernah terucap di antara mereka. Sebuah rahasia yang akan membuat bulu kuduk kalian berdiri sekaligus membuat imajinasi kalian liar. Penasaran? Sebelum lanjut, ayo dong dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan komen, hadir, lengkap dengan nama serta asal kota kalian. Mari kita lihat, seberapa banyak dari kalian yang sanggup bertahan sampai akhir cerita ini. Lembayung senja di desa Sukamaju selalu membawa suasana yang berbeda. Namun bagi para pria di sana, senja berarti satu hal. Waktu di mana nenek Karmini biasanya muncul di teras rumahnya atau berjalan pelan menuju warung di ujung jalan. Karmini bukanlah wanita muda dengan kulit kencang yang menjadi dambaan standar. Usianya sudah kepala 6, namun ada sesuatu yang tidak masuk akal dalam caranya membawa diri. Ia mengenakan kebaya kutu baru yang selalu pas di tubuhnya, tidak terlalu ketat, namun cukup untuk menonjolkan lekuk tubuh yang masih terjaga rapi, seolah waktu sengaja melambat saat menyentuh kulitnya. Sore itu, Karmini berjalan dengan langkah yang sangat tenang. Setiap ayunan pinggulnya tidak berlebihan, namun ritmenya mampu mengunci mata setiap pria dewasa yang sedang duduk di pos ronda atau sekadar mencuci motor di depan rumah. Rambutnya disanggul rapi, menyisakan beberapa helai anak rambut yang sengaja dibiarkan jatuh di tengkuknya yang putih bersih. Sebuah pemandangan yang entah mengapa membuat tenggorokan para pria di sana tiba-tiba terasa kering. "Permisi, bapak-bapak." Sapa Karmini dengan suara yang rendah, serak-serak basah, namun memiliki vibrasi yang aneh. Suaranya tidak melengking, melainkan merayap masuk ke telinga seperti bisikan yang sangat pribadi. Mau ke warung, Nek?" sahut Pak RT, seorang pria berusia 45 tahun yang biasanya sangat berwibawa. Namun, saat menatap Karmini, ia refleks merapikan duduknya dan membetulkan letak sarungnya yang sebenarnya tidak berantakan. Karmini berhenti sejenak, menoleh dengan tatapan yang tidak langsung. Ia menggunakan sudut matanya, sebuah kerlingan yang ambigu, setengah mengantuk, setengah mengundang. "Iya, Pak RT. Persediaan di rumah habis. Suami saya sedang ingin makan yang hangat-hangat," ucapnya sambil memberikan jeda yang sedikit terlalu lama pada kata hangat. Para pria di pos ronda itu terdiam. Bayangan mereka liar. Mereka tahu suami Karmini, Pak Karto, adalah pria yang sangat pendiam dan jarang keluar rumah. Mereka sering membayangkan apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu rumah kayu yang selalu tertutup rapat itu. Aroma melati yang bercampur dengan minyak cendana tercium dari tubuh Karmini saat ia melintas, meninggalkan jejak wangi yang seolah-olah menempel di hidung mereka lebih lama dari yang seharusnya. Di warung Buminah, ketegangan lain muncul. Para istri yang sedang berbelanja tiba-tiba menghentikan pembicaraan mereka. Atmosfer berubah dingin. Karmini masuk dengan senyum sopan, namun matanya tetap tenang, seolah ia tidak peduli dengan tatapan tajam yang seolah ingin menguliti kebayanya. "Buminah, saya mau kopi hitam dan gula aren. Yang paling pahit, ya," kata Karmini. "Tumben, Nek? Biasanya minum teh melati," sindir Buminah dengan nada ketus. Karmini hanya tersenyum tipis. Ia mengambil bungkusan kopi itu, dan saat membayar, jarinya yang lentur dan dingin sempat bersentuhan dengan tangan anak lelaki Buminah, Satria, yang baru berusia 23 tahun. Satria tampak terperanjat, namun ia tidak menarik tangannya. Ia terpaku melihat jemari Karmini yang halus dengan kuku yang terawat. "Terima kasih ya, Nak. Nanti kalau ada waktu, mainlah ke rumah. Ada beberapa kayu yang perlu dibelah di belakang," ucap Karmini dengan nada yang sangat datar, namun matanya menatap tepat ke manik mata Satria selama 3 detik penuh. Bagi pria muda seperti Satria, 3 detik itu terasa seperti 1 jam di dalam ruang pengap yang panas. Karmini berlalu, meninggalkan warung dengan keanggunan yang menyakitkan bagi para wanita di sana. Buminah segera menyambar tangan anaknya. "Jangan berani-berani kau ke sana, Satria. Kau tidak tahu apa yang dilakukan nenek-nenek itu pada laki-laki di desa ini." Sementara itu, Karmini berjalan pulang. Matahari sudah hampir tenggelam, menyisakan warna merah darah di cakrawala. Saat ia sampai di depan rumahnya, ia melihat bayangan suaminya, Pak Karto,
duduk di kursi goyang di dalam kegelapan ruang tamu. Pak Karto tidak menyalakan lampu. Karmini masuk, menutup pintu kayu itu dengan bunyi klik yang halus namun tegas. Ia mendekati suaminya, meletakkan tangannya di bahu pria tua itu. Jemarinya mulai memijat pelan, namun matanya menatap keluar jendela, ke arah jalanan desa di mana ia tahu, para pria masih membicarakannya dengan nafas yang tidak teratur. Mereka haus lagi, Pak, bisik Karmini di telinga suaminya. Suaranya kini lebih dalam, lebih gelap. Pak Karto hanya mendesah, sebuah desahan pasrah yang penuh rahasia. Di luar, angin malam mulai bertiup, membawa aroma melati dari tubuh Karmini ke seluruh penjuru desa, seolah-olah ia sedang menanam benih kegelisahan yang akan mekar saat semua orang mencoba untuk memejamkan mata. Di desa Sukamaju, malam baru saja dimulai, dan sosok Karmini adalah mimpi buruk yang paling dirindukan oleh setiap pria di sana. Dinding rumah kayu nenek Karmini seolah-olah memiliki telinga, namun tidak memiliki mulut. Di dalam, suasana selalu temaram. Karmini jarang menyalakan lampu neon yang terang benderang. Ia lebih menyukai cahaya kuning dari lampu minyak atau lampu hias redup yang memberikan bayangan panjang dan meliuk di dinding, menciptakan atmosfer yang intim sekaligus menyesakan. Aroma melati yang tadi terbawa angin di luar, di dalam rumah ini justru tercium berkali-kali lipat lebih pekat, bercampur dengan bau kayu tua dan sesuatu yang manis, hampir seperti wangi madu yang mulai membusuk. Pak Karto, sang suami, duduk di sudut ruangan. Kursi goyangnya berderit ritmis, ngit-ngok, ngit-ngok, sebuah suara yang bagi orang asing mungkin terdengar menenangkan. Namun bagi warga desa yang pernah mengintip dari celah jendela, suara itu terdengar seperti rintihan yang tertahan. Karto adalah pria yang seolah-olah kehilangan jiwanya. Matanya cekung, namun ia selalu bersih dan rapi. Karmini memastikan suaminya selalu mengenakan kemeja batik yang disetrika licin, meski pria itu hanya duduk diam menatap dinding kosong sepanjang hari. "Bapak sudah minum jamunya?" tanya Karmini lembut. Ia berdiri di belakang Karto, jemarinya yang lentur kini beralih dari bahu ke leher pria itu. Karto tidak menjawab. Ia hanya memejamkan mata saat merasakan kuku-kuku Karmini yang terawat sedikit menekan kulit lehernya yang mulai keriput. Ada sebuah ketundukan yang absolut di sana. Karto tidak tampak seperti korban kekerasan, melainkan seperti pria yang telah menyerahkan seluruh kedaulatan dirinya demi bisa terus berada di dekat wanita itu. "Bapak tahu, kan? Malam ini akan ada tamu lagi," bisik Karmini tepat di lubang telinga Karto. Hembusan nafasnya membuat bulu kuduk pria tua itu berdiri. Dia pria yang gelisah. Pak, istrinya terlalu sibuk dengan urusan pasar, dan dia merasa kesepian di tempat yang seharusnya paling hangat. Tiba-tiba, suara ketukan pintu terdengar. Pelan, ragu-ragu, namun penuh desakan. Karmini tersenyum kecil, sebuah lengkungan bibir yang lebih menyerupai kemenangan daripada keramahan. Ia melepaskan tangannya dari leher Karto dan berjalan menuju pintu. Saat pintu dibuka sedikit, sosok Pak Haji Sulaiman berdiri di sana. Beliau adalah tokoh agama yang paling disegani, namun malam ini, ia melepaskan pecinya dan menyembunyikannya di balik saku jaket. Wajahnya berkeringat meski udara malam cukup dingin. "Nenek, saya hanya ingin mengantarkan zakat yang tertunda," dalih Pak Haji dengan suara yang gemetar. Matanya tidak bisa berhenti bergerak, mencuri pandang ke arah lekukan kebaya Karmini yang kini diterangi cahaya lampu minyak dari belakang, menciptakan siluet yang sangat menggoda, menunjukkan bentuk tubuh yang seolah menolak untuk menua. "Masuklah, Pak Haji. Jangan bicara soal zakat di ambang pintu, tidak enak didengar tetangga," ucap Karmini dengan nada yang penuh empati, namun ada bumbu provokasi di dalamnya. Pak Haji masuk dengan langkah berat. Saat ia melewati ruang tamu, ia melihat Pak Karto di kursi goyangnya. Langkah Pak Haji terhenti. Ia merasa malu, takut, sekaligus bingung. Bagaimana mungkin seorang suami hanya diam melihat pria lain bertamu di jam yang tidak wajar? "Mari ke ruang tengah saja, Pak Haji. Di sana lebih tenang." "Bapak, dia tidak akan mengganggu. Dia senang melihat tamu-tamu saya merasa nyaman," kata Karmini sambil menutup pintu depan dan menguncinya dengan suara klik yang bergema di keheningan rumah. Di ruang tengah, Karmini menyuguhkan teh hangat. Namun, cara ia menyuguhkannya adalah sebuah tarian ambigu. Ia membungkuk cukup rendah, membiarkan aroma tubuhnya menyergap indera penciuman Pak Haji, sementara jemarinya dengan sengaja bersentuhan saat memberikan cangkir itu. Pak Haji terpaku.
Ia merasa seperti remaja yang baru mengenal dunia batin. Pak Haji terlihat sangat lelah. Mengurus umat tentu menguras energi, terutama bagian yang tidak bisa diceritakan pada orang lain. Karmini duduk di kursi yang sangat dekat dengan Pak Haji, sedemikian dekatnya hingga lutut mereka hampir bersentuhan. Saya merasa ada beban yang tidak kunjung hilang. Karmini, bisik Pak Haji, suaranya parau. Ia menatap Karmini dengan tatapan yang memohon, seolah wanita di depannya adalah satu-satunya air di tengah padang pasir. Beban itu harus dilepaskan, Pak Haji. Di rumah ini, tidak ada dosa. Yang ada hanyalah kejujuran yang disembunyikan dunia luar. Karmini mengulurkan tangannya, menyentuh punggung tangan Pak Haji. Kulitnya terasa dingin namun membakar semangat pria itu. Bapak tidak keberatan, kan? Karmini menoleh ke arah ruang tamu, ke arah Karto yang masih bergoyang di kursinya. Dari kegelapan, terdengar suara Karto yang serak dan jarang sekali terdengar. Biarkan saja, dia butuh ketenangan. Kalimat pendek itu seolah menjadi mantra yang memberikan izin bagi segalanya. Pak Haji merasa seolah ada tirai yang terbuka. Ia melihat Karmini bukan lagi sebagai nenek-nenek di ujung desa, melainkan sebagai personifikasi dari semua hasrat yang selama ini ia tekan demi reputasi. Di rumah itu, diamnya Karto bukan karena ia tidak berdaya, melainkan bagian dari sebuah kesepakatan gelap yang memberikan Karmini kekuatan untuk menyembuhkan kegelisahan para pria di desa itu dengan cara-cara yang tak pernah terucap di bawah cahaya matahari. Karmini perlahan mendekat, membisikkan sesuatu yang membuat Pak Haji memejamkan mata rapat-rapat sambil menghembuskan nafas panjang. Di luar, suara jangkrik seolah berhenti seketika, memberi ruang bagi keheningan yang syarat akan ketegangan sensual di dalam rumah kayu itu. Rumor di desa mungkin hanya bisik-bisik, namun kenyataan di balik dinding itu jauh lebih intens. Sebuah ritual pemuasan ego pria yang dilakukan di bawah pengawasan diam sang suami yang telah lama mati rasa. Hujan turun membasuh desa Sukamaju dengan intensitas yang tak biasa sore itu. Langit abu-abu pekat menciptakan suasana remang-remang yang seolah-olah mengaburkan batas antara kenyataan dan hayalan. Di teras rumahnya yang berlantai kayu jati tua, Nenek Karmini duduk dengan anggun di sebuah kursi rotan. Ia tidak sedang melakukan apa-apa. Ia hanya duduk, menyesap teh melati yang uapnya menari-nari di udara, namun kehadirannya di sana seolah menjadi magnet bagi siapapun yang melintas di depan rumahnya yang dikelilingi pagar tanaman pendek. Bram, seorang kontraktor muda berusia 35 tahun yang sedang mengerjakan proyek irigasi di desa itu, terpaksa menepikan motornya. Ia beralasan ingin berteduh, namun hatinya tahu bahwa ada tarikan lain yang lebih kuat dari sekadar kebutuhan untuk tetap kering. Ia berdiri di bawah rimbunnya pohon mangga di pinggir jalan, memandangi sosok Karmini dari kejauhan. Karmini menyadari keberadaan Bram. Ia tidak memanggil, tidak pula melambai. Ia hanya sedikit memiringkan kepalanya, membiarkan kebaya kutu baru berwarna hijau botol yang ia kenakan sedikit bergeser, memperlihatkan garis leher dan kulit bahunya yang masih terlihat kencang dan bercahaya dalam keremangan. Karmini kemudian menoleh perlahan, memberikan tatapan yang sangat lama, tatapan yang tidak menuntut, namun seolah-olah sedang membaca setiap inci kegelisahan di dalam dada Bram. Hujannya awet, nak Bram. Daripada menggigil di sana, teras ini cukup luas untuk 2 orang. Suara Karmini meluncur di antara deru hujan, jernih dan tenang. Bram melangkah ragu, namun kakinya seolah bergerak sendiri. Saat ia menjejakkan kaki di teras, ia segera disambut oleh aroma yang kini menjadi ciri khas Karmini. Campuran melati yang segar namun berat, seolah-olah aroma itu memiliki massa yang bisa meraba kulit. Bram duduk di bangku kayu yang berseberangan dengan Karmini, jarak mereka hanya terpaut 2 meter. Namun ketegangan yang ada di antara mereka terasa sangat padat. Terima kasih, Nek. Saya tidak bermaksud mengganggu, ucap Bram, suaranya sedikit pecah. Ia mencoba mengalihkan pandangan, namun matanya selalu kembali tertuju pada cara Karmini memegang cangkir tehnya. Jari-jarinya bergerak dengan presisi yang sensual, seolah-olah setiap sentuhan pada keramik cangkir itu memiliki makna yang dalam. Karmini tidak langsung menjawab. Ia meletakkan cangkirnya, lalu sedikit condong ke depan. Gerakan ini membuat kain jarik yang ia kenakan sedikit tersingkap di bagian lutut, memperlihatkan betisnya yang rapi. Ia tidak menutupinya. Ia justru membiarkannya seolah-olah itu adalah hal yang paling alami di dunia. Orang-orang bilang, pria seperti Nak Bram punya segalanya. Istri cantik, karir bagus, rumah besar di kota.
Karmini memulai bicaranya dengan nada yang sangat rendah, hampir seperti bisikan. Tapi matamu bicara lain. Matamu bicara tentang kekosongan. Tentang keinginan untuk dipahami tanpa harus banyak menjelaskan. Bram terpaku. Kalimat itu menghujam tepat ke jantung masalahnya. Istrinya di kota memang cantik, namun hubungan mereka telah lama mendingin, hanya berisi daftar belanja dan keluhan. Di sini, di depan wanita yang usianya hampir 2 kali lipat dari istrinya, Bram merasa benar-benar dilihat. Bagaimana nenek bisa tahu? Tanya Bram dengan nafas yang mulai tidak teratur. Karmini tersenyum. Bukan senyum lebar, melainkan hanya sedikit tarikan di sudut bibir yang membuat matanya yang tajam itu semakin mengecil, menciptakan kesan misterius yang menggoda. Ia kemudian menjilat bibirnya yang kering dengan ujung lidah yang sangat perlahan, sebuah gerakan yang begitu ambigu sehingga Bram tidak tahu apakah itu sebuah ketidaksengajaan atau sebuah undangan yang halus. Aku cuma mendengarkan mereka, Nak, kalau mereka salah paham dengan perhatianku, itu bukan salahku. Aku hanya menyediakan ruang bagi mereka yang merasa tak punya tempat untuk pulang, kata Karmini sambil menyandarkan punggungnya kembali, namun matanya tetap mengunci mata Bram. Karmini kemudian meraih sebuah kipas cendana tua yang tergeletak di meja. Ia membukanya dengan gerakan yang anggun, lalu mulai mengipasi lehernya sendiri. Setiap kibasan kipas itu membawa hembusan udara yang syarat dengan wangi tubuhnya ke arah Bram. Hawa di teras itu tiba-tiba terasa sangat panas bagi Bram, meski hujan di luar masih sangat deras. Kadang, pria hanya butuh seseorang yang tidak menuntut apapun, kecuali kehadiran mereka yang utuh, lanjut Karmini. Ia bangkit berdiri, berjalan mendekati tepi teras untuk melihat air hujan yang jatuh dari talang. Saat ia berjalan melewati Bram, kain kebayanya yang halus sempat menyapu lengan pria itu. Sentuhan kain yang dingin namun mendebarkan itu, membuat Bram hampir melompat dari duduknya. Karmini berhenti tepat di samping Bram. Ia tidak menyentuh Bram dengan tangannya. Namun ia berdiri cukup dekat sehingga Bram bisa merasakan panas tubuh wanita itu. Karmini menunjuk ke arah kebun yang basah. Lihat bunga sedap malam itu, Nak. Dia hanya mekar saat gelap, saat tidak ada yang melihat. Dia memberikan wanginya secara gratis kepada malam, tanpa berharap matahari akan memujinya besok pagi. Bram menelan ludah. Ia merasa seolah Karmini sedang membicarakan dirinya sendiri, atau mungkin sedang membicarakan hubungan yang sedang mereka bangun di tengah kesunyian hujan ini. Karmini menoleh, wajahnya kini hanya berjarak beberapa sentimeter dari wajah Bram. Dalam jarak sedekat itu, Bram bisa melihat bahwa mata Karmini tidak memiliki keraguan sedikitpun. Ada sebuah kekuatan feminin yang purba dan memabukkan di sana. Kalau Nak Bram mau, saya punya teh yang lebih hangat di dalam. Bapak sudah tidur, dia tidak suka suara hujan, bisik Karmini. Bram merasakan jantungnya berdegup kencang hingga telinganya berdenging. Undangan itu begitu ambigu. Apakah Karmini hanya menawarkan teh, atau sesuatu yang lebih? Kehadiran Pak Karto yang sudah tidur, seolah-olah menjadi kode rahasia yang sudah sangat dipahami oleh pria-pria di desa itu. Tanpa sadar, tangan Bram bergerak hendak menyentuh jemari Karmini yang bertumpu di sandaran kursi, namun tepat pada saat itu, kilat menyambar di langit disertai guntur yang menggelegar. Karmini tertawa kecil, sebuah tawa yang terdengar sangat muda dan nakal. Ia menarik tangannya tepat sebelum Bram menyentuhnya, meninggalkan pria itu dalam keadaan tergantung antara keberanian dan rasa malu. Hujannya mulai reda. Nak Bram sebaiknya segera pulang sebelum jalanan menjadi terlalu licin, ucap Karmini tiba-tiba, mengubah suaranya menjadi sangat formal kembali, seolah-olah momen intens tadi tidak pernah terjadi. Bram berdiri dengan perasaan bingung dan frustrasi yang amat sangat. Ia merasa seperti baru saja ditarik ke dalam pusaran air yang hangat, lalu dilempar keluar sebelum ia sempat tenggelam. Saat ia menuruni tangga teras dan menaiki motornya, ia sempat menoleh ke belakang. Karmini masih di sana, berdiri di antara bayangan lampu teras yang mulai menyala otomatis. Ia melambaikan tangannya dengan sangat perlahan, jemarinya bergerak-gerak lembut di udara, seolah sedang membelai wajah Bram dari kejauhan. Bram pergi dengan pikiran yang berkecamuk, membawa serta aura Karmini yang seolah-olah kini telah meresap ke dalam pori-pori kulitnya, membuatnya kecanduan pada sebuah sensasi yang bahkan belum sempat ia beri nama. Di balik jendela yang gelap, Pak Karto memperhatikan dari balik tirai. Ia tidak cemburu. Ia hanya menarik nafas panjang,
menyadari bahwa satu lagi pria di desa itu telah terjerat dalam jaring-jaring halus istrinya. Sebuah jaring yang tak kasat mata, tak pernah terucap, namun tak mungkin bisa dilepaskan. Malam di desa Sukamaju biasanya diisi oleh suara jangkrik dan gesekan daun bambu yang menenangkan. Namun, belakangan ini, kegelapan malam terasa lebih berat, seolah menyimpan rahasia yang menyesakkan dada. Di pos ronda yang terletak di persimpangan jalan menuju rumah Nenek Karmini, suasana tidak lagi riuh dengan gelak tawa atau adu kartu. Para pria yang berkumpul di sana lebih banyak diam, namun pikiran mereka berkelana ke arah yang sama. Mereka terjebak dalam apa yang kemudian disebut warga sebagai penyakit Karmini, sebuah obsesi yang tidak berwujud namun nyata terasa. Satria, pemuda yang tangannya sempat bersentuhan dengan Karmini di warung tempo hari, tidak bisa lagi tidur dengan nyenyak. Bayangan jari-jari dingin itu seolah masih membekas di kulitnya, meninggalkan sensasi terbakar yang aneh. Malam itu, dengan dalih mencari udara segar, ia berjalan mengitari desa hingga kakinya, seolah dipandu oleh kekuatan gaib, berhenti di depan pagar tanaman rumah Karmini. Rumah itu tampak sunyi, namun jendela kamar depan sedikit terbuka, membiarkan cahaya temaram dari dalam merambat keluar. Satria menelan ludah. Ia melihat bayangan di balik tirai tipis itu, sebuah siluet yang sangat ia kenali. Karmini sedang menyisir rambutnya yang panjang dan hitam keabu-abuan. Dalam kegelapan, gerakannya terlihat sangat ritmis, hampir seperti sebuah upacara mistis. Tiba-tiba, siluet itu berhenti. Karmini melangkah menuju jendela dan menyibakkan tirainya. Ia tidak terkejut melihat Satria berdiri di sana layaknya pencuri. Sebaliknya, ia memberikan senyum yang paling berbahaya yang pernah dilihat Satria, senyum yang penuh pemahaman, seolah ia memang telah menunggu kedatangan pemuda itu. Malam yang gerah, bukan, Satria? Suara Karmini merambat di antara keheningan malam, terdengar begitu dekat seolah ia berbisik tepat di telinga Satria. Satria terpaku. Karmini mengenakan daster sutra tipis bermotif bunga yang longgar, sesuatu yang jauh lebih santai daripada kebaya yang biasa ia pakai di siang hari. Cahaya lampu dari dalam rumah membuat pakaian itu terlihat agak transparan di beberapa bagian, memperlihatkan siluet tubuh yang masih menyimpan keanggunan masa muda. Saya cuma lewat, Nek, jawab Satria terbata. Karmini tertawa kecil, suara tawanya seperti gemericik air di tengah hutan. Banyak pria yang cuma lewat di sini belakangan ini. Tapi tidak ada yang berani berhenti selama itu. Apa yang kau cari, Nak? Sesuatu yang tidak diberikan ibumu, atau sesuatu yang tidak bisa kau temukan pada gadis-gadis seumurmu? Karmini melangkah ke teras, berdiri di sana dengan kaki telanjang. Ia tidak menyuruh Satria masuk, namun ia memberikan sebuah janji yang menggantung di udara. Ada hal-hal di dunia ini yang hanya bisa dipahami lewat sentuhan rasa, bukan kata-kata. Datanglah besok malam, saat rembulan tertutup awan sepenuhnya. Aku punya sesuatu yang sudah lama kusimpan, khusus untuk pemuda yang berani sepertimu. Kalimat itu menggantung begitu saja. Sesuatu, itu bisa berarti apa saja. Sebuah benda, sebuah rahasia, atau sebuah pengalaman. Namun dalam otak Satria yang sudah dipenuhi hasrat, kata itu bermakna segalanya. Sebelum Satria sempat menjawab, Karmini berbalik dan masuk ke dalam, menutup jendela dengan perlahan. Keesokan harinya, desa Sukamaju berubah menjadi medan perang dingin. Satria bukan satu-satunya yang mendapatkan janji itu. Di sudut-sudut desa, bisik-bisik mulai menyebar. Pak RT terlihat lebih sering melamun. Pak Haji Sulaiman semakin sering menghabiskan waktu di masjid namun matanya selalu melirik ke arah jalan. Bahkan Bram, sang kontraktor, menunda kepulangannya ke kota tanpa alasan yang jelas. Muncul kabar burung bahwa Karmini sering mengadakan pertemuan panjang di malam hari. Seorang warga mengaku melihat seorang pria keluar dari pintu belakang rumah Karmini pada jam 3 pagi dengan pakaian yang berantakan. Warga lain bersumpah mendengar suara percakapan yang terlalu intens dari balik dinding kayu rumah itu, suara yang terdengar seperti perdebatan yang berakhir dengan rekonsiliasi yang sangat senyap. Ketidakjelasan ini justru membuat imajinasi warga semakin liar. Mereka mulai membayangkan bahwa Karmini memiliki rahasia untuk memberikan kejantanan abadi, atau ketenangan batin yang melampaui logika. Karmini tidak perlu berbuat banyak. Ia cukup memberikan 1 atau 2 kalimat ambigu kepada setiap pria yang ia temui,
dan pria-pria itu akan membangun istana fantasi mereka sendiri di kepala masing-masing. Dia menjanjikan sesuatu padaku, bisik seorang pria parubaya kepada temannya di pinggir sawah. Sesuatu apa? Tanya temannya dengan nada iri yang tak tertutup. Dia bilang waktunya akan tiba. Aku hanya perlu menunggu sinyal darinya. Semua pria di desa itu kini merasa seolah mereka memiliki janji eksklusif dengan Karmini. Mereka merasa istimewa, padahal mereka semua sedang berada di bawah mantra yang sama. Kegelisahan kolektif ini mulai merusak struktur sosial. Para istri mulai merasa bahwa suami mereka hadir secara fisik, namun jiwa mereka telah berpindah ke rumah di ujung desa itu. Konflik mulai memanas ketika sebuah syal sutra milik Karmini ditemukan di bawah kursi pos ronda. Temuan itu seolah menjadi bukti nyata bahwa Karmini pernah ada di sana, di tengah malam, bersama salah satu dari mereka. Pertanyaannya, siapa? Kecurigaan antar pria mulai muncul. Persahabatan bertahun-tahun hancur karena rasa cemburu terhadap seorang wanita tua yang bahkan tidak pernah keluar dari rumahnya setelah matahari terbenam. Di pusat pusaran ini, Karmini tetap menjadi sosok yang paling tenang. Ia tahu betul kekuatan dari sebuah janji yang tak pernah ditepati, dan daya pikat dari sebuah pintu yang tak pernah benar-benar dikunci. Baginya, desa ini adalah panggung sandiwara, dan ia adalah sutradara yang sedang menunggu klimaks dari drama yang ia ciptakan lewat bisik-bisik malam yang menggantung. Malam itu, saat rembulan mulai tertutup awan sesuai perkataan Karmini, jalanan desa terasa sunyi namun mencekam. Beberapa bayangan pria terlihat keluar dari rumah mereka masing-masing, berjalan mengendap-endap menuju satu titik yang sama. Mereka semua datang untuk menjemput janji mereka, tanpa menyadari bahwa mereka sedang menuju sebuah benturan besar yang akan mengubah wajah desa Sukamaju selamanya. Pagi di desa Sukamaju tidak lagi diawali dengan kicauan burung yang riang, melainkan dengan atmosfer yang berat dan penuh curiga. Pasar desa, yang biasanya menjadi tempat bertukar tawa, kini berubah menjadi markas besar pergerakan para istri yang hatinya terbakar api cemburu. Bu RT, Bu Haji, dan Bu Minah berdiri di tengah kerumunan wanita dengan wajah yang mengeras. Kabar tentang janji malam dan penemuan syal sutra di pos ronda telah menjadi bensin yang menyulut api kemarahan kolektif. Kita tidak bisa membiarkan ini lebih lama lagi. Desa kita ini desa beradab, bukan sarang penggoda. Seru Bu RT sambil menggebrak meja kayu di warung Bu Minah. Matanya merah, bukan karena tangis, tapi karena kurang tidur setelah mendapati suaminya, Pak RT, menggumamkan nama Karmini dalam tidurnya semalam. Para wanita lainnya bersorak setuju. Mereka merasa martabat mereka sebagai istri sah sedang diinjak-injak oleh seorang nenek-nenek yang bahkan tidak lagi memiliki gigi yang lengkap. Meskipun kenyataannya, senyum Karmini masih terlihat begitu memikat bagi para suami mereka. Tekanan moral mulai dibangun. Mereka sepakat untuk mendesak para tokoh desa agar segera mengusir Karmini dari Sukamaju. Namun, di sisi lain desa, terjadi perpecahan yang tak kalah hebat di antara kaum pria. Di balai pertemuan, suasana terasa sangat canggung. Pak RT mencoba membuka rapat untuk membahas ketertiban desa, namun ia sendiri tampak tidak fokus. Ia terus-menerus memutar-mutar cincin di jarinya, teringat bagaimana 2 malam lalu Karmini sempat membelai tangannya saat ia memberikan laporan administrasi desa di teras rumah kayu itu. Apa yang sebenarnya ingin kita bahas, Pak RT? Tanya Pak Haji Sulaiman dengan suara yang dipaksakan tenang, meski ia tahu persis apa yang sedang terjadi. Ia adalah orang yang paling takut jika rahasianya di ruang tengah rumah Karmini terungkap. Ini soal nenek Karmini. Para warga, terutama ibu-ibu, merasa keberatan dengan keberadaannya, jawab Pak RT dengan suara yang nyaris tak terdengar. Keberatan atas dasar apa? Bram, sang kontraktor, tiba-tiba angkat bicara. Suaranya lantang, menantang siapa saja yang berani menyudutkan wanita yang telah memberikan kedamaian sesaat padanya di bawah guyuran hujan. Apa dia mencuri? Apa dia melakukan tindak pidana? Dia hanya seorang janda tua yang hidup tenang di rumahnya sendiri. Bukankah kita diajarkan untuk menghormati orang tua? Bram tidak sendirian. Beberapa pria lain, termasuk Satria dan beberapa pemuda desa, mulai berbisik membela. Mereka adalah kelompok yang merasa pernah terlalu dekat dengan Karmini. Mereka menyimpan kenangan tentang tatapan mata yang mendalam, kata-kata yang membuai ego,
dan aroma tubuh yang membangkitkan sisi maskulinitas mereka yang selama ini terabaikan. Bagi mereka, Carmini bukanlah ancaman, melainkan oase. Ini bukan soal hukum, Nak Bram. Ini soal moral. Soal kepantasan, bentak seorang sesepuh desa yang tidak pernah mendapat perhatian dari Carmini, satu dari sedikit pria yang justru merasa dendam karena diabaikan. Perdebatan memanas. Ruangan itu seolah terbelah menjadi dua kutub. Mereka yang mengutuk Carmini sebagai simbol kemerosotan moral, dan mereka yang diam-diam membelanya karena merasa telah menemukan bagian dari diri mereka yang hilang di dalam rumah kayu itu. Di tengah kericuhan itu, pintu balai desa terbuka perlahan. Carmini muncul. Ia tidak datang dengan amarah. Ia mengenakan kebaya berwarna ungu tua, warna bangsawan yang melambangkan misteri sekaligus kedewasaan. Rambutnya disanggul tinggi, memperlihatkan lehernya yang jenjang dan putih, sebuah kontras yang mencolok di tengah kerumunan pria yang berkeringat dan emosional. Ia berjalan masuk tanpa alas kaki, langkahnya begitu ringan seolah ia mengambang di atas lantai kayu yang berderit. Seluruh ruangan mendadak hening. Para pria yang tadi berteriak-teriak kini tertunduk, atau justru menatap Carmini dengan pandangan yang sulit diartikan, campuran antara pemujaan dan ketakutan akan rahasia yang mungkin saja ia bocorkan. "Saya dengar nama saya sedang ditimbang-timbang di sini," ucap Carmini dengan suara yang begitu tenang namun memiliki gema yang menekan. Ia berjalan mengelilingi meja panjang tempat para tokoh desa duduk. Saat ia melewati Pak RT, ia berhenti sejenak, membiarkan ujung selendangnya menyentuh bahu pria itu secara tidak sengaja. Carmini menatap mereka satu persatu. Matanya seolah memiliki sinar laser yang mampu menembus pakaian dan lapisan kebohongan yang mereka pakai. "Kalian bicara soal moral? Moral siapa? Apakah moral seorang suami yang mengeluh tentang masakan istrinya sambil membayangkan tangan lain yang memijat bahunya? Atau moral seorang suci yang berdoa di masjid namun hatinya dipenuhi bayangan wanita yang bukan mahramnya?" Suasana semakin mencekam. Carmini tidak menyebutkan nama, namun setiap pria di sana merasa sedang ditunjuk langsung. Tekanan moral yang tadinya ditujukan padanya, kini ia balikan kepada mereka. Ia menciptakan suasana sensual yang sangat ambigu. Di satu sisi ia tampak seperti seorang ibu yang menegur anaknya. Namun di sisi lain, gerak-geriknya yang luwes dan tatapannya yang menggoda justru mengingatkan para pria itu pada hasrat terlarang yang mereka simpan. "Kalian ingin aku pergi?" tanya Carmini. Suaranya kini merendah menjadi bisikan yang memenuhi ruangan. Ia mendekati Pak Haji Sulaiman dan membungkuk sedikit, seolah ingin membisikkan sesuatu yang sangat pribadi. Pak Haji sampai menahan nafas, mencium wangi cendana yang memabukkan dari balik leher Carmini. "Kalau aku pergi, siapa lagi yang akan mendengarkan tangisan kalian di tengah malam? Siapa lagi yang akan meyakinkan kalian bahwa kalian masihlah pria yang diinginkan?" Carmini berbalik dan berjalan menuju pintu keluar. Sebelum ia benar-benar pergi, ia berhenti di ambang pintu, menoleh ke arah kerumunan wanita yang sedang mengintip dari kejauhan. "Kalian para istri, jangan salahkan rumah yang pintunya terbuka jika kalian sendiri lupa bagaimana caranya menyalakan api di tungku rumah tangga kalian." Setelah Carmini pergi, balai desa itu tetap sunyi untuk waktu yang sangat lama. Konflik sosial ini tidak mereda, melainkan masuk ke tahap yang lebih berbahaya. Perang dingin di dalam rumah tangga masing-masing. Tekanan moral kini bergeser dari Carmini menuju diri mereka sendiri. Semua orang kini menyimpan rahasia, dan rahasia itu mulai membusuk, menciptakan ketegangan yang hanya butuh satu pemicu kecil untuk meledak menjadi tragedi. Di sudut ruangan, Pak Karto, yang entah sejak kapan berdiri di sana, hanya menatap semua orang dengan tatapan kosong. Ia tahu, Carmini baru saja menyebarkan racun yang paling mematikan, kejujuran yang tidak diinginkan. Desa Sukamaju kini bukan lagi desa yang sama. Ia telah menjadi penjara bagi hasrat-hasrat yang tak berani diakui, sementara Carmini adalah penjaga kuncinya. Langit di atas desa Sukamaju seolah tertutup tirai kelabu yang tak kunjung tersingkap. Udara yang biasanya segar kini terasa lembab dan membawa aroma tanah basah yang bercampur dengan bau obat-obatan tradisional yang menyengat. Desa itu tidak lagi hanya menderita karena kecurigaan, tetapi kini mulai dihantam oleh sesuatu yang lebih nyata dan mengerikan. Sebuah penyakit misterius yang menyerang tanpa pandang bulu, namun memiliki pola yang sangat spesifik. Semuanya dimulai dari Satria. Pemuda yang paling menggebu-gebu mengejar, janji, Carmini itu ditemukan tergeletak di kamarnya dengan tubuh yang panas membara. Ibunya,
Buminah, menjerit histeris saat mendapati putranya mengigau hebat. Kulit Satria memerah, keringat bercucuran membasahi kasurnya. Namun yang membuat Buminah ketakutan bukanlah panasnya suhu tubuh Satria, melainkan apa yang diucapkan pemuda itu dalam igauannya. Nenek, sedikit lagi, tangannya dingin. Gumam Satria sambil tangannya mencengkram sprei, seolah sedang berusaha meraih sesuatu yang tak kasat mata di udara. Penyakit itu menyebar secepat api di padang rumput kering. Satu persatu, para pria yang pernah terlihat, bertamu, atau sekadar berbincang lama dengan Karmini mulai jatuh sakit. Pak RT mulai mengeluh, dadanya sesak dan nafasnya berat. Seolah ada beban tak terlihat yang menindihnya setiap kali ia mencoba memejamkan mata. Bram, sang kontraktor, bahkan tidak mampu lagi berdiri. Kakinya lemas dan ia terus-menerus merasa haus yang tak tuntas, meski telah meminum bergelas-gelas air. Di warung-warung dan sudut desa, ketakutan mulai berubah menjadi paranoia kolektif. Para istri, yang awalnya hanya merasa cemburu, kini merasa memiliki alasan yang sah untuk membenci Karmini. Mereka menyebutnya demam melati, karena konon sebelum jatuh sakit, para pria itu selalu mencium aroma melati yang sangat pekat, aroma yang identik dengan tubuh Karmini. Kalau bukan dia, lalu siapa lagi? Kalimat itu meluncur dari bibir Bu Haji Sulaiman saat ia melihat suaminya, Pak Haji, juga mulai kehilangan nafsu makan dan terus menatap jendela ke arah rumah di ujung desa itu dengan pandangan kosong. Dia bukan manusia, dia itu penghisap. Timpal Bu RT dengan mata yang berkilat penuh dendam. Lihat bagaimana dia tetap segar bugar di usia setua itu, sementara laki-laki kita layu seperti tanaman kering. Dia mengambil isi mereka untuk kecantikannya sendiri. Tudingan itu menyebar lebih cepat dari kebenaran. Desa Sukamaju mulai mencari kambing hitam untuk meredakan ketakutan mereka sendiri. Karmini tidak lagi dilihat sebagai wanita yang mempesona, melainkan sebagai sosok yang membawa kutukan. Namun, di tengah gelombang kebencian itu, Karmini justru melakukan sesuatu yang semakin menyulut api kegilaan. Sore itu, di tengah rintik hujan yang suram, Karmini keluar dari rumahnya. Ia tidak tampak takut atau merasa bersalah. Ia mengenakan kebaya tipis berwarna putih tulang, warna kesucian yang terasa sangat kontradiktif dengan tuduhan warga. Ia berjalan menuju rumah Bram. Tanpa memedulikan tatapan benci dari warga yang berkerumun di jalanan, ia masuk ke dalam rumah itu. Istri Bram, seorang wanita muda yang kini matanya sembab karena menangis, mencoba menghalangi jalan Karmini. "Pergi. Jangan berani kau sentuh suamiku lagi." Karmini hanya menatap wanita itu dengan tatapan yang sangat dalam, seolah ia sedang melihat langsung ke dalam lubuk hati yang paling gelap. "Aku hanya ingin memberikan apa yang dia minta. Nak, bukankah kau yang gagal memberikannya, sehingga dia harus mencarinya di luar?" Suara Karmini yang tenang namun menusuk itu, membuat istri Bram terdiam mematung. Karmini melangkah masuk ke kamar Bram. Di sana, Bram terbaring lemah. Saat melihat Karmini, mata Bram yang tadinya redup tiba-tiba menyala. Ia mencoba mengulurkan tangan. Karmini duduk di tepi ranjang. Ia membungkuk, membiarkan rambutnya yang panjang sedikit menyentuh dada Bram yang naik turun dengan cepat. Ia tidak memberikan obat. Ia hanya meletakkan tangannya di dahi Bram, lalu perlahan jemarinya turun menyusuri pipi hingga ke leher pria itu. Sentuhan itu terasa sangat intim di tengah suasana yang mencekam. "Tidurlah, Nak Bram. Bebanmu sudah terlalu berat karena kau terlalu banyak bersembunyi di balik kata-kata benar," bisik Karmini. Ia mendekatkan wajahnya ke telinga Bram, memberikan hembusan nafas yang membuat Bram menghembuskan nafas panjang dan perlahan-lahan menutup matanya, seolah baru saja mendapatkan dosis penenang yang paling ampuh. Warga yang mengintip dari balik pintu merasa ngeri sekaligus terangsang oleh ketegangan yang ada di kamar itu. Mereka melihat Karmini bukan sedang mengobati, melainkan sedang melakukan sebuah ritual pemindahan energi yang ambigu. Apakah dia sedang menyedot nyawa Bram, ataukah dia satu-satunya yang bisa memberikan kenyamanan pada jiwa-jiwa pria yang tersiksa oleh hasrat mereka sendiri? "Lihat itu. Dia sedang mengerjai suamimu," seru Bu RT memprovokasi istri Bram. Histeria pecah. Warga mulai berteriak-teriak di depan rumah Bram, menuntut Karmini keluar. Nama Karmini diteriakkan seperti sebuah kutukan. Ketakutan akan penyakit misterius itu kini telah bermutasi menjadi amarah yang haus akan penghakiman. Mereka tidak butuh bukti medis.
Mereka hanya butuh seseorang untuk disalahkan atas kegagalan moral dan kesehatan mereka sendiri. Karmini keluar dari rumah Bram dengan tenang, melintasi kerumunan warga yang menghujatnya. Pak Karto, suaminya, tampak berdiri di kejauhan, memandangi istrinya dengan ekspresi yang tak terbaca, sebuah campuran antara kesedihan mendalam dan penerimaan yang pasrah. Kalau bukan dia, lalu siapa? Suara itu kini menggema di seluruh penjuru desa, menjadi mantra yang menghantarkan desa Sukamaju menuju malam yang paling gelap. Karmini telah menjadi cermin bagi ketakutan mereka, dan mereka tidak suka melihat bayangan mereka sendiri yang tercermin di sana. Tragedi besar sedang mengintai di tikungan, dan penyakit ini hanyalah permulaan dari jatuhnya sang primadona desa. Malam itu, desa Sukamaju seolah sedang menahan napas. Langit begitu pekat tanpa cahaya rembulan, sementara udara terasa sangat lembab, hingga setiap tarikan napas terasa berat dan basah. Suara kentongan dipukul bertalu-talu dari kejauhan, sebuah pertanda bahaya yang biasanya digunakan untuk maling atau kebakaran. Namun kali ini tujuannya adalah satu, rumah kayu di ujung desa. Warga bergerak dalam formasi yang mengerikan. Para istri memimpin di depan dengan obor di tangan, wajah mereka keras seperti batu, dipicu oleh dendam yang sudah lama mengerak. Di belakang mereka, para suami mengekor dengan langkah gontai. Sebagian dari mereka masih dalam kondisi setengah sakit, wajah pucat pasi, namun mata mereka tetap tertuju pada pintu rumah Karmini dengan binar ketakutan sekaligus kerinduan yang menyakitkan. Pintu rumah Karmini tidak terkunci. Saat masa sampai di halaman, pintu itu perlahan berderi terbuka, menyingkap kegelapan di dalamnya. Namun, tidak ada aroma melati yang menyambut mereka malam ini. Sebagai gantinya, bau kemenyan yang tipis dan aroma tanah pemakaman menyeruak keluar. Di tengah ruang tamu yang remang-remang, Karmini tidak lagi duduk anggun di kursi rotannya. Ia tergeletak di atas tikar pandan, bersandarkan bantal tua. Kebaya putihnya tampak kusut, dan rambutnya yang biasanya disanggul rapi kini tergerai berantakan di lantai kayu, menutupi sebagian wajahnya yang kian tirus. Nafasnya pendek-pendek, dan keringat dingin membasahi pakaiannya, membuat kain sutra tipis itu melekat pada kulitnya, memperlihatkan betapa lemahnya raga yang selama ini dipuja-puja itu. "Keluar kau, perempuan terkutuk!" teriak Bu RT, suaranya melengking memecah kesunyian. "Lihat apa yang kau lakukan pada desa ini. Kau membawa penyakit, kau menghisap nyawa suami-suami kami." Masa merangsek masuk, namun langkah mereka terhenti saat Karmini membuka matanya. Meski tubuhnya terlihat hampir hancur oleh penyakit yang sama dengan yang diderita para pria di desa itu, tatapan Karmini masih memiliki daya magis yang sama. Tajam, menusuk, dan seolah mampu menelanjangi setiap orang yang menatapnya. Karmini mencoba duduk, dibantu oleh Pak Karto yang muncul dari kegelapan sudut ruangan. Karto tetap diam, namun tangannya gemetar saat menyentuh bahu istrinya. Karmini batuk pelan, setetes darah terlihat di sudut bibirnya yang pucat, namun ia justru tersenyum, sebuah senyum yang menghina. "Kalian datang, akhirnya kalian semua datang." Suara Karmini serak, hampir menyerupai bisikan maut, namun setiap telinga di ruangan itu menangkapnya dengan jelas. "Jangan banyak bicara. Sembuhkan suami kami, atau kami bakar rumah ini sekarang juga," ancam Buminah sambil mengacungkan obornya. Karmini tertawa kecil, tawa yang terdengar sangat pedih. Ia menatap ke arah kerumunan pria di belakang para istri, ada Pak RT yang tertunduk, Pak Haji yang memegang tasbih dengan tangan gemetar, dan Satria yang bersandar pada tiang pintu karena masih lemas. "Kalian semua datang karena mau?" ucap Karmini tiba-tiba, membuat seluruh ruangan mendadak sunyi senyap. "Sekarang, saat tubuh kalian mulai meronta karena beban dosa yang kalian pikul sendiri, kalian berpura-pura tak kenal padaku." Karmini menunjuk Pak RT dengan jemarinya yang masih lentur namun, kini tampak seperti cakar yang rapuh. "Bukankah kau, Pak RT, yang memintaku untuk terus menatapmu karena istrimu tak pernah lagi mau melihatmu sebagai pria? Kau bilang sentuhanku di bahumu adalah satu-satunya alasan kau tetap ingin hidup." Wajah Pak RT memucat. Ia ingin membantah, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Karmini berpindah pada Pak Haji Sulaiman. "Dan Anda, Pak Haji, Anda yang paling sering datang saat malam paling gelap. Anda tidak butuh doa, Anda butuh pengakuan bahwa di balik jubah itu, Anda masih memiliki api yang membara. Anda bilang
Bau melati di tubuhku lebih membuat Anda tenang daripada wangi kayu cendana di masjid. Istri Pak Haji memekik, hampir jatuh pingsan. Suasana berubah menjadi kacau. Rahasia demi rahasia mulai dikuliti oleh Karmini dalam kondisinya yang di ujung maut. Ia tidak menyebutkan tindakan fisik secara gamblang, namun deskripsinya tentang keinginan, tentang sentuhan batin, dan tentang momen-momen intim di tengah malam membuat imajinasi semua orang di sana meledak. Aku tidak pernah memanggil kalian, lanjut Karmini, suaranya kian melemah. Kalian yang mengetuk pintuku. Kalian yang memohon agar aku mendengarkan rahasia paling kotor kalian. Aku hanya menjadi wadah, sebuah cermin bagi hasrat yang kalian anggap suci di siang hari, namun kalian kejar di malam hari. Karmini terengah-engah. Ia menatap para istri dengan pandangan yang penuh rasa kasihan. Penyakit ini bukan dariku. Ini adalah rasa bersalah yang membusuk di dalam dada suami-suami kalian. Mereka jatuh sakit karena mereka tidak sanggup lagi memikul kemunafikan ini. Tiba-tiba, Karmini meraih tangan Pak Karto, mencengkeramnya kuat-kuat. Ia menoleh ke arah suaminya, dan untuk pertama kalinya, warga melihat setetes air mata jatuh dari mata tajam itu. Bapak sampaikan pada mereka bahwa di rumah ini, tidak pernah ada yang benar-benar terjadi selain kejujuran yang menyakitkan. Kalimat itu menggantung. Apakah Karmini mengaku bahwa ia memang memiliki hubungan dengan mereka semua? Ataukah ia hanya sekadar tempat sampah emosional yang kini disalahkan atas kegagalan moral kolektif desa? Pengakuan setengah itu justru lebih menyakitkan daripada pengakuan jujur. Ia meninggalkan keraguan yang abadi. Karmini tiba-tiba jatuh tersungkur di atas tikar. Nafasnya mulai tersengal-sengal secara tidak teratur. Pak Karto memeluknya, menutupi tubuh istrinya dengan kain jarik lama, seolah ingin melindungi sisa-sisa martabat Karmini dari tatapan haus darah warga. "Pergilah," teriak Pak Karto, suaranya akhirnya pecah setelah bertahun-tahun diam. "Kalian sudah mendapatkan apa yang kalian mau. Kalian sudah menghancurkannya. Pergi." Masa terdiam, terpaku oleh ledakan emosi pria yang selama ini dianggap mayat hidup itu. Satu persatu, mereka mulai mundur. Para istri yang tadinya beringas, kini membawa pulang suami mereka dengan perasaan hancur dan penuh tanya. Malam itu, kemenangan yang mereka cari terasa hambar, bahkan pahit. Karmini jatuh, namun ia jatuh sambil menyeret seluruh kehormatan desa Sukamaju bersamanya ke dalam jurang kegelapan. Di dalam rumah yang sunyi, di bawah cahaya lampu minyak yang mulai redup, Karmini membisikkan kata-kata terakhirnya yang hanya bisa didengar oleh Karto, sebuah rahasia yang tidak akan pernah sampai ke telinga warga desa, sebuah janji yang akan dibawa mati oleh sang primadona. Malam setelah pengakuan setengah itu adalah malam paling sunyi yang pernah dialami desa Sukamaju. Tidak ada lagi suara jangkrik, tidak ada bisik-bisik di pos ronda. Seolah-olah seluruh desa sedang menahan napas, menunggu vonis terakhir dari langit. Di dalam rumah kayu yang kini meredup lampunya, Nenek Karmini menghembuskan napas terakhirnya tepat saat azan subuh berkumandang. Ia pergi tanpa jeritan, tanpa perlawanan, hanya sebuah embusan napas panjang yang membawa pergi aroma melati yang selama ini memabukkan desa itu. Pagi harinya, berita kematian Karmini menyebar seperti kabut dingin yang menusuk tulang. Namun, tidak ada isak tangis yang terdengar di jalanan. Warga desa keluar dari rumah mereka dengan wajah-wajah yang tampak jauh lebih tua dari usia sebenarnya. Penyakit misterius yang menyerang para pria itu tiba-tiba mereda, panas tubuh mereka turun seiring dengan dinginnya jasad Karmini. Namun, kesembuhan fisik itu justru membawa luka batin yang lebih perih, rasa malu yang tak tertanggungkan. Proses pemakaman Karmini adalah pemandangan paling ganjil dalam sejarah Sukamaju. Hanya ada beberapa orang yang berani mendekat ke keranda. Pak Karto memimpin di depan, wajahnya datar, seolah-olah seluruh emosinya telah terkuras habis selama puluhan tahun mendampingi sang primadona. Di belakangnya, Pak RT, Pak Haji Sulaiman, Satria, dan Bram berdiri dalam jarak yang berjauhan satu sama lain. Mereka tidak saling bicara, bahkan tidak saling lirik. Mata mereka sembab, bukan hanya karena duka, tapi karena mereka sadar bahwa bagian dari jiwa mereka, bagian yang paling liar dan jujur, telah ikut terkubur bersama Karmini. Saat peti jenazah diturunkan ke liang lahat, aroma melati tiba-tiba menyeruak sangat kuat, meski tidak ada satupun bunga melati yang ditaburkan di sana.
Wangi itu seolah-olah adalah ciuman perpisahan dari Karmini kepada setiap pria yang pernah mendamba sentuhannya. Para istri yang berdiri di kejauhan hanya bisa menatap dengan kebencian yang kini bercampur dengan rasa ngeri. Mereka menang, musuh mereka telah tiada, namun mereka tahu bahwa mereka tidak akan pernah bisa memiliki suami mereka sepenuhnya lagi. Karmini telah meninggalkan jejak permanen di ranjang-ranjang mereka. Setelah pemakaman usai, Pak Karto kembali ke rumah kayu itu sendirian. Ia mulai mengemasi barang-barangnya. Saat warga, yang didorong oleh rasa penasaran dan sisa-sisa amarah, mendatangi rumah itu untuk membersihkan sisa-sisa yang mereka anggap sebagai sarang dosa, mereka mendapati Pak Karto sedang berdiri di tengah ruangan sambil memegang sebuah cermin besar milik Karmini. "Kalian ingin tahu rahasianya?" Suara Pak Karto terdengar jernih untuk pertama kalinya. "Kalian ingin tahu apa yang ia berikan kepada suami-suami kalian di malam hari?" Pak RT dan yang lainnya terdiam, membeku di ambang pintu. "Dia tidak pernah memberikan tubuhnya," lanjut Karto dengan senyum pahit yang menyayat. "Dia terlalu berharga untuk tangan-tangan yang penuh kebohongan seperti kalian. Yang dia berikan adalah cermin. Dia hanya duduk, mendengarkan, dan membiarkan kalian melihat betapa menjijikannya keinginan yang kalian sembunyikan dari istri kalian sendiri. Dia menjadi wadah bagi kotoran batin kalian agar kalian bisa merasa bersih saat pulang ke rumah." Pak Karto kemudian menghantamkan cermin itu ke lantai hingga hancur berkeping-keping. Suara pecahan kaca itu terdengar seperti jeritan Karmini yang terakhir. "Kalian jatuh sakit bukan karena sihirnya. Kalian sakit karena kalian melihat diri kalian yang asli di matanya, dan kalian tidak sanggup menanggungnya. Karmini adalah satu-satunya orang di desa ini yang cukup berani untuk mencintai sisi gelap kalian. Sementara kalian hanya berani mencintainya dalam kegelapan karena takut pada cahaya matahari." Karto berjalan keluar melewati kerumunan warga, membawa satu tas kecil berisi kenangan. Ia meninggalkan desa itu tanpa menoleh lagi. Rumah kayu itu dibiarkan kosong, namun tak ada satupun warga yang berani mengusik atau meruntuhkannya. Rumah itu menjadi monumen bisu bagi dosa kolektif mereka. Bulan-bulan berlalu. Desa Sukamaju kembali, normal, di permukaan. Namun, setiap kali senja tiba dan langit berubah menjadi lembayung, para pria di desa itu akan secara refleks menoleh ke arah jalan menuju rumah kosong di ujung desa. Mereka akan menghirup udara dalam-dalam, berharap masih ada sisa-sisa aroma melati yang tertinggal. Penyakit fisik mereka memang sembuh. Namun mereka kini menderita penyakit baru, kerinduan pada satu-satunya orang yang pernah membuat mereka merasa hidup tanpa harus berpura-pura menjadi suci. Cerita ini ditutup dengan sebuah adegan di mana seorang pemuda baru, yang belum pernah mengenal Karmini, berjalan melewati rumah kosong itu. Ia berhenti sejenak, merasa seolah melihat bayangan seorang wanita anggun yang sedang duduk di kursi goyang di balik jendela yang gelap. Wanita itu seolah sedang tersenyum padanya, memegang cangkir teh, dan memberikan tatapan yang sangat lama, sebuah tatapan yang mengundang setiap jiwa yang gelisah untuk masuk dan jujur pada dirinya sendiri. Dan pertanyaan itu akan selalu terngiang di telinga setiap warga Sukamaju. Apakah Karmini adalah pelaku yang menghancurkan moral desa? Ataukah ia hanyalah cermin yang memantulkan wajah-wajah penuh hasrat yang tak pernah berani diakui oleh mereka yang mengaku benar? Kepergiannya tidak menyelesaikan masalah. Ia justru meninggalkan lubang hitam di tengah-tengah desa, sebuah ruang hampa di mana kejujuran dan dosa bertemu dalam satu aroma melati yang tak akan pernah benar-benar hilang. 3 bulan telah berlalu sejak tanah makam nenek Karmini memadat, namun desa Sukamaju tidak benar-benar kembali seperti semula. Ada sebuah paradoks yang menyiksa di sana. Secara fisik, desa itu tampak bersih, tidak ada lagi sosok wanita tua berkebaya ketat yang duduk di teras, tidak ada lagi aroma melati yang menyengat di udara siang hari. Namun, secara psikologis, Karmini justru menjadi lebih hadir daripada saat ia masih bernapas. Ia telah bermutasi dari seorang manusia menjadi sebuah hantu keinginan yang bersemayam di setiap sudut gelap kamar tidur para warga. Rumah kayu di ujung desa itu kini telah ditumbuhi tanaman merambat yang liar. Pagar tanamannya tak lagi terurus. Namun anehnya, tak ada satupun warga yang berani menebas tanaman itu atau bahkan sekadar lewat di depannya saat matahari telah terbenam. Rumah itu berdiri seperti sebuah monumen kegagalan, sebuah kuil bagi rahasia yang tak sempat tuntas. Namun, bagi Satria, rumah itu adalah satu-satunya tempat di mana ia merasa benar-benar terjaga. Malam itu, hujan gerimis membasahi bumi,
menciptakan hawa lembab yang menyesakan, suasana yang selalu mengingatkan Satria pada pertemuan terakhirnya dengan Karmini. Satria duduk di tepi tempat tidurnya, menatap telapak tangannya sendiri. Ia masih bisa merasakan sensasi dingin dari jemari Karmini yang pernah menyentuhnya. Istrinya, seorang wanita muda yang cantik dan jujur, tertidur di sampingnya, namun bagi Satria, kehadiran istrinya terasa tawar. Ada sebuah ruang kosong di dalam dadanya yang hanya bisa diisi oleh aura ambigu yang dimiliki Karmini. "Kenapa kau belum tidur, Mas?" bisik istrinya, terbangun karena merasakan tempat tidurnya berguncang oleh napas Satria yang tidak teratur. Satria hanya menggeleng, namun matanya tidak berkedip. Udara malam ini terlalu mirip dengan dia, batinnya. Ia merasa berdosa, namun ada kenikmatan dalam dosa itu. Ia merasa bahwa Karmini tidak benar-benar mati. Karmini hanya pindah ke dalam aliran darahnya, membuatnya selalu merasa gelisah setiap kali ia mencoba bersentuhan dengan istrinya. Ia membandingkan setiap aroma, setiap tarikan napas, dan setiap tatapan mata. Namun tak ada yang sebanding dengan tatapan, setengah mengantuk, milik Karmini yang seolah-olah menjanjikan surga sekaligus neraka dalam satu kedipan. Kegelisahan yang sama juga melanda Pak RT dan Pak Haji Sulaiman. Di rumah masing-masing, mereka mengalami apa yang mereka sebut sebagai hukuman sunyi. Kamar tidur mereka menjadi tempat yang paling asing. Para istri memang telah mendapatkan kembali raga suami mereka, namun mereka segera menyadari bahwa mereka hanya memeluk cangkang kosong. Setiap kali para suami itu memejamkan mata, bayangan siluet Karmini yang berdiri di balik tirai tipis selalu muncul, menggoda ingatan mereka dengan janji-janji yang tak pernah terucap. Suatu malam, karena dorongan yang tak tertahankan, Satria nekat kembali ke rumah kayu kosong itu. Ia membawa sebuah senter kecil, mengendap-endap seperti pencuri di tanah kelahirannya sendiri. Ia melompati pagar tanaman yang berduri, lalu dengan tangan gemetar, ia mencoba membuka pintu depan yang ternyata tidak terkunci. Seolah-olah rumah itu memang selalu terbuka bagi siapa saja yang ingin mencari kehancurannya sendiri. Saat pintu terbuka, suara deritan kayu jati tua itu terdengar seperti rintihan seorang wanita di tengah kegelapan. Satria masuk, dan seketika itu juga, ia disambut oleh aroma yang seharusnya sudah hilang. Aroma melati yang bercampur dengan bau debu dan kayu lembab. Senter kecilnya menyapu ruangan. Semua masih pada tempatnya, hanya tertutup lapisan debu tipis. Kursi rotan Karmini masih di sana, menghadap ke jendela, seolah-olah ia baru saja bangkit dari sana beberapa detik yang lalu. Satria berjalan menuju kamar pribadi Karmini, ruangan yang selama ini menjadi pusat dari segala rumor paling liar di desa itu. Pintu kamar itu sedikit terbuka. Dengan jantung yang berdegup kencang hingga telinganya berdenging, Satria mendorong pintu itu. Ia membayangkan akan menemukan jimat, foto, atau bukti perselingkuhan. Namun, yang ia temukan jauh lebih mengejutkan dan menggoda secara psikologis. Di atas tempat tidur kayu yang besar, terdapat sebuah kain sutra berwarna merah marun yang tergeletak begitu saja. Di sampingnya, ada sebuah cermin kecil yang diletakkan di atas nakas, dikelilingi oleh sisa-sisa kelopak melati yang sudah mengering. Namun, yang paling menarik perhatian Satria adalah sebuah kotak kayu kecil yang tergeletak di tengah tempat tidur. Dengan tangan yang berkeringat, Satria membuka kotak itu. Di dalamnya tidak ada perhiasan emas. Isinya adalah puluhan cari kertas kecil, catatan-catatan tulisan tangan yang sangat halus. Satria mengambil satu dan membacanya di bawah cahaya senter. Malam ini, dia datang lagi dengan mata yang penuh permohonan. Dia ingin aku menyentuh lukanya, padahal dia sendiri yang terus menyayatnya dengan kemunafikan. Aku tidak merayunya. Aku hanya memberikan cermin, dan dia justru jatuh cinta pada bayangannya sendiri yang tampak lebih pria saat bersamaku. Satria menarik napas panjang. Ia mengambil kertas lain. Pemuda itu, Satria. Dia memiliki getaran yang sangat murni di tangannya, namun hatinya penuh ketakutan. Jika aku memberinya satu senyuman saja, dia akan menghancurkan hidupnya demi senyuman itu. Manusia memang lucu. Mereka lebih suka mengejar fata morgana yang membakar daripada air yang menenangkan. Satria jatuh terduduk di lantai kamar yang dingin. Ia merasa telanjang. Catatan-catatan itu adalah bukti bahwa Karmini tidak pernah benar-benar mencintai mereka. Ia hanya sedang melakukan eksperimen sosial pada hasrat mereka. Namun, alih-alih merasa marah,
Satria justru merasakan getaran sensual yang aneh. Ia merasa istimewa karena namanya tercatat di sana. Ia merasa bahwa meskipun Karmini telah tiada, Karmini masih sedang mempermainkan pikirannya lewat tulisan-tulisan ini. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki dari ruang tamu. Satria mematikan senternya, napasnya tertahan. Ia mengintip dari celah pintu. Dalam keremangan cahaya bulan yang menembus jendela, ia melihat sesosok pria lain masuk rumah itu. Pria itu berjalan langsung ke arah kursi rotan Karmini, lalu berlutut di depannya dan mulai terisak pelan sambil mencium sandaran kursi tersebut. Itu adalah Pak Haji Sulaiman. Satria terpaku dalam kegelapan. Ia menyadari sebuah kenyataan yang mengerikan sekaligus menggoda. Seluruh pria di desa ini secara bergantian sedang melakukan ritual, ziarah hasrat, ke rumah ini secara sembunyi-sembunyi. Mereka semua terjebak dalam fase yang sama. Sebuah fase di mana kematian Karmini justru menjadi awal dari pengabdian mereka yang paling tulus kepada dosa. Di kamar itu, Satria meraba kain sutra merah di atas tempat tidur. Kain itu terasa begitu halus, seolah masih menyimpan panas tubuh pemiliknya. Ia tahu ia harus pergi, namun bagian dari dirinya ingin tetap tinggal, ingin menjadi bagian dari kegelapan yang diciptakan Karmini. Epilog dari kisah ini baru saja dimulai, dan Desa Sukamaju sedang bersiap untuk menghadapi gelombang obsesi yang lebih gelap, di mana batas antara penghormatan kepada yang mati dan pemujaan kepada hasrat yang terlarang menjadi semakin kabur. Satria menyelipkan salah satu catatan Karmini ke dalam sakunya. Sebuah jimat baru yang akan menemaninya dalam mimpi-mimpi panjangnya yang penuh dengan bayang-bayang melati. Ia tahu, fase ini baru permulaan dari sebuah kehancuran moral yang jauh lebih masif. 1 bulan setelah penemuan catatan rahasia di rumah kayu itu, Desa Sukamaju tidak menjadi lebih tenang, melainkan semakin terjerembab dalam paranoia. Rahasia yang tadinya tersimpan rapat di balik dada masing-masing pria kini mulai merembes keluar, menciptakan friksi yang tajam di antara mereka. Satria, Pak Haji, Pak RT, dan Bram kini saling memandang dengan kebencian yang mendalam setiap kali berpapasan. Mereka bukan lagi sekadar tetangga. Mereka adalah rival yang memperebutkan sisa-sisa memori dari satu wanita yang sama. Namun, ketegangan itu mencapai puncaknya ketika sebuah mobil sedan hitam mewah, sesuatu yang sangat jarang terlihat di desa terpencil itu, berhenti tepat di depan rumah kayu nenek Karmini yang terbengkalai. Dari dalam mobil, muncul seorang wanita muda yang penampilannya seketika menghentikan detak jantung siapapun yang melihatnya. Wanita itu berusia sekitar 30 tahun, mengenakan pakaian modern yang elegan namun memiliki potongan yang mengingatkan pada gaya Karmini. Rambutnya hitam legam, disanggul rendah dengan sedikit helaian yang jatuh di tengkuknya. Namanya adalah Sekar. Ia mengaku sebagai cucu angkat Karmini yang selama ini tinggal di luar kota. Namun, bagi para pria di Sukamaju, Sekar bukan sekadar kerabat. Ia adalah reinkarnasi. Wajahnya memiliki garis yang hampir identik dengan foto masa muda Karmini yang pernah mereka lihat secara sembunyi-sembunyi. Bahkan cara ia berjalan, tenang, dengan ayunan pinggul yang ritmis, seolah-olah ia membawa kembali ruh yang telah terkubur. Sekar tidak datang untuk menjual rumah itu. Ia datang untuk menetap. Ia mulai membersihkan rumah kayu tersebut, menyalakan kembali lampu-lampu temaram di dalamnya, dan yang paling membuat warga gemetar, ia menanam kembali bunga melati di sepanjang pagar rumah. Malam pertama Sekar di desa itu, Satria kembali merasa terpanggil. Kali ini bukan karena rasa penasaran, melainkan karena tarikan magnetis yang lebih kuat. Ia berdiri di balik pagar, menatap bayangan Sekar yang bergerak di balik tirai jendela kamar Karmini. Tiba-tiba, pintu depan terbuka. Sekar berdiri di sana, memegang sebuah lampu minyak, persis seperti posisi Karmini saat menyambut tamu malamnya. "Mas Satria, bukan?" Suara Sekar terdengar. Suaranya tidak serak seperti Karmini, namun memiliki nada rendah dan lembut yang mampu membelai syaraf-syaraf keberanian Satria. "Nenek sering menulis tentangmu dalam buku hariannya. Katanya, kau punya jiwa yang paling jujur, meski kau sangat pandai bersembunyi." Satria mendekat, kakinya terasa ringan namun kepalanya pening. Dia menulis tentangku." Sekar tersenyum, sebuah senyuman yang lebih terbuka daripada Karmini, namun tetap menyisakan ruang gelap di matanya. "Mari masuk. Udara malam ini tidak baik untuk pria yang sedang merindukan bayang-bayang." Di dalam, suasana telah berubah.
Sekar telah menata ulang ruangan itu dengan sentuhan yang lebih provokatif. Ada aroma parfum modern yang mahal bercampur dengan wangi melati segar yang mulai mekar di halaman. Sekar menyuguhkan kopi hitam, bukan teh. Saat ia meletakkan cangkir itu di depan Satria, ia sengaja membiarkan jemarinya bergeser lama di atas punggung tangan Satria. Sebuah sentuhan yang terasa lebih hangat dan lebih berani daripada sentuhan Karmini yang dingin. Nenek meninggalkan banyak hal untukku. Bukan hanya rumah ini, tapi juga rahasia-rahasia pria di desa ini. Sekar duduk di kursi rotan Karmini, namun ia menyilangkan kakinya dengan cara yang memperlihatkan lebih banyak kulit di balik belahan roknya. Dia bilang, pria di sini seperti burung dalam sangkar emas. Mereka punya istri yang patuh, tapi mereka haus akan tantangan. Satria menelan ludah. Ia merasa seolah sedang menghadapi Karmini versi yang lebih muda, lebih berbahaya, dan lebih agresif. Apa maumu, Sekar? Aku hanya ingin melanjutkan apa yang nenek mulai, bisik Sekar sambil mencondongkan tubuhnya ke arah Satria. Dia menyediakan cermin untuk kalian. Tapi aku ingin menjadi apapun yang kalian butuhkan agar kalian bisa melupakan kenyataan pahit di luar sana. Sekar kemudian mengeluarkan sebuah buku tebal bersampul kulit. Itu adalah buku harian asli Karmini yang lebih lengkap dari catatan-catatan yang ditemukan Satria sebelumnya. Ia mulai membacakan satu persatu keinginan tersembunyi para pria di desa itu, termasuk keinginan Satria yang paling gelap yang bahkan belum sempat ia akui pada dirinya sendiri. Ketegangan sensual di ruangan itu memuncak saat Sekar berdiri dan berjalan ke belakang Satria. Ia meletakkan tangannya di bahu Satria, lalu perlahan jemarinya merayap ke arah dada pria itu, merasakan detak jantungnya yang berpacu kencang. Kenapa kau gemetar, Satria? Bukankah ini yang kau cari setiap malam saat kau berdiri di depan pagar ini? Interaksi itu bukan lagi sekadar ambigu. Itu adalah godaan yang nyata. Namun, sebelum sesuatu yang lebih jauh terjadi, suara teriakan dari luar memecah suasana. Pak Haji Sulaiman dan beberapa warga lainnya berdiri di halaman rumah dengan wajah penuh amarah. Mereka melihat Satria di dalam rumah bersama Sekar melalui jendela yang terbuka. Keluar kau, Satria. Jangan biarkan penyihir muda itu mencuci otakmu lagi. Teriak Pak Haji, suaranya dipenuhi nada cemburu yang tak tertutup. Fase kedua ini menunjukkan bagaimana kehadiran Sekar memicu konflik fisik yang nyata. Para pria tidak lagi bersaing dalam diam. Mereka mulai saling menyerang secara terbuka untuk mendapatkan perhatian Sekar. Pak Haji, yang biasanya sangat dihormati, kini kehilangan kewibawaannya. Ia mulai sering mendatangi rumah Sekar dengan membawa bingkisan mewah, hanya untuk mendapati bahwa Sekar juga menerima kunjungan dari Bram atau Pak RT. Sekar memainkan peran sang penggoda dengan sangat lihai. Ia tidak memilih salah satu dari mereka. Ia membiarkan mereka semua merasa memiliki peluang, sambil terus membocorkan rahasia-rahasia dari buku harian Karmini secara perlahan untuk mengadu domba mereka. Desa Sukamaju kini benar-benar terpecah. Para istri mulai melakukan boikot total, menolak melayani suami mereka yang dianggap telah gila oleh kehadiran Sekar. Puncaknya terjadi ketika Satria dan Pak Haji terlibat perkelahian fisik di depan rumah Sekar. Pak Haji menuduh Satria telah mencuri dokumen rahasia milik Karmini, sementara Satria menuduh Pak Haji telah melakukan hal-hal yang tidak pantas di masjid hanya demi memimpikan Karmini. Di tengah kekacauan itu, Sekar berdiri di teras rumahnya, menonton perkelahian itu dengan ekspresi dingin yang sangat mirip dengan Karmini saat ia sedang mengamati kerusuhan di balai desa tempo hari. Kalian lihat? Suara Sekar menggema di tengah keributan. Kalian bilang nenek yang membawa penyakit? Tidak. Penyakit itu ada di dalam darah kalian sendiri. Aku hanya memberikan alasan bagi penyakit itu untuk keluar. Sekar kemudian masuk ke dalam rumah dan mengunci pintunya, meninggalkan para pria yang kini terkapar di tanah dengan harga diri yang hancur. Malam itu, Desa Sukamaju menyadari bahwa Karmini mungkin telah mati. Namun, warisannya jauh lebih mematikan saat berada di tangan seseorang yang tahu persis bagaimana cara menggunakan hasrat sebagai senjata penghancur. Fase kedua ditutup dengan pemandangan Sekar yang berdiri di depan cermin besar Karmini yang kini telah ia perbaiki. Ia menatap bayangannya sendiri, lalu perlahan mulai membuka kancing pakaiannya, sementara di luar sana, suara isak tangis para pria dan kemarahan para istri menjadi musik latar bagi kemenangan barunya. Permainan ini baru saja dimulai, Nenek, bisiknya pada cermin yang retak itu.
Malam puncak di desa Sukamaju tiba dengan keheningan yang lebih mencekam daripada liang lahat. Udara malam itu tidak lagi sekadar lembab. Ia terasa berminyak, syarat dengan aroma melati yang begitu pekat, hingga membuat siapapun yang menghirupnya merasa pening sekaligus terangsang. Di rumah kayu itu, Sekar telah menyiapkan segalanya. Ia tidak lagi menyalakan lampu minyak, melainkan ratusan lilin kecil yang diletakkan di setiap sudut lantai, menciptakan lautan cahaya yang meliuk-liuk seperti lidah api. 4 pria yang paling hancur, Pak RT, Pak Haji Sulaiman, Bram, dan Satria, datang memenuhi undangan terakhir Sekar. Mereka tidak lagi membawa martabat. Pakaian mereka kusut, mata mereka merah karena kurang tidur, dan nafas mereka memburu. Mereka masuk rumah itu seperti sekawanan serigala yang telah kehilangan taringnya, hanya digerakkan oleh satu insting purba. Keinginan untuk memiliki cermin itu untuk terakhir kalinya. Sekar berdiri di ambang pintu kamar Karmini, mengenakan kebaya kutu baru berwarna merah marun, warna yang sama dengan kain sutra yang ditemukan Satria. Kebaya itu tampak sangat lekat di tubuhnya, menonjolkan setiap lekukan yang seolah-olah berdenyut mengikuti detak jantung para pria di hadapannya. Ia tidak menyapa mereka dengan kata-kata. Ia hanya memberikan isyarat dengan jemarinya yang lentur agar mereka masuk ke dalam kamar suci itu. Di dalam kamar, sebuah cermin besar setinggi manusia berdiri tegak di tengah ruangan. Cermin itu adalah cermin Karmini yang telah diperbaiki, namun retakan-retakannya masih terlihat, menciptakan pantulan wajah yang terdistorsi bagi siapapun yang bercermin di sana. "Kalian ingin tahu siapa aku sebenarnya?" bisik Sekar. Suaranya kini terdengar sangat rendah, hampir seperti desahan yang merambat di antara pori-pori kulit mereka. Ia berjalan memutari keempat pria itu, menyentuh pundak mereka satu persatu dengan tekanan yang sangat lembut namun membakar. "Aku adalah hutang yang belum kalian bayar. Aku adalah janji yang kalian bisikan pada nenek Karmini di tengah malam, namun kalian hianati saat matahari terbit." Sekar berhenti di depan Pak Haji Sulaiman. Ia merapikan kerah baju pria tua itu dengan gerakan yang sangat lambat, membuat Pak Haji hampir jatuh berlutut. "Nenek Karmini bukan penyihir. Dia adalah persembahan. Dia menerima semua kotoran batin kalian, membiarkan tubuhnya menjadi wadah bagi hasrat-hasrat busuk kalian agar desa ini tidak hancur oleh kegilaan kalian sendiri. Tapi apa balasan kalian?" Sekar beralih ke arah cermin besar itu. Ia berdiri tepat di depannya, membelakangi para pria. Cahaya lilin dari belakang membuat bayangan tubuhnya terlihat transparan melalui kebaya sutra tipisnya. "Kalian membunuhnya dengan kebencian saat kalian tidak lagi mampu menanggung rasa malu kalian sendiri. Kalian datang membawa obor karena kalian takut melihat betapa buruknya wajah kalian di cermin ini." Tiba-tiba, Sekar berbalik. Wajahnya kini tidak lagi menampakkan godaan, melainkan sebuah otoritas yang mutlak. "Sekarang, lihatlah diri kalian." Sekar menarik sebuah tirai gelap yang menutupi dinding di belakang cermin. Di sana, tergantung puluhan cermin kecil lainnya. Saat lilin-lilin itu memantul di ratusan permukaan kaca, para pria itu seolah-olah dikepung oleh ribuan bayangan diri mereka sendiri. Mereka melihat diri mereka sebagai suami yang gagal, pemimpin yang munafik, dan pemuda yang tersesat. Ketegangan sensual di ruangan itu berubah menjadi horor psikologis yang menyesakan. Sekar mendekati Satria, pria termuda di sana. Ia membisikkan sesuatu di telinganya, sebuah kalimat rahasia yang membuat Satria gemetar hebat. Tangan Sekar merayap ke leher Satria, bukan untuk mencekik, melainkan untuk memberikan belayan terakhir yang paling menyakitkan. Sebuah sentuhan yang menjanjikan kenikmatan namun hanya membawa kehampaan. "Penyakit itu tidak pernah hilang, Satria. Ia hanya menunggu cermin yang tepat untuk pecah," bisik Sekar. Tepat pada saat itu, dari luar rumah, terdengar suara langkah kaki masif. Bukan hanya para istri, tapi seluruh warga desa, pria dan wanita, telah berkumpul di halaman. Namun, mereka tidak membawa obor. Mereka membawa keheningan. Mereka semua seolah-olah baru saja terbangun dari mimpi buruk kolektif. Pak Karto muncul dari kerumunan warga, berjalan masuk ke dalam rumah dengan langkah yang sangat tenang. Ia menatap Sekar, lalu menatap keempat pria yang bersimpuh di lantai kamar. "Cukup, Sekar," ucap Pak Karto pelan. "Mereka sudah selesai." Sekar tersenyum tipis. Ia mengambil sebuah tongkat kayu jati milik Karmini, dan dengan satu gerakan yang kuat,
Ia menghantamkan tongkat itu ke cermin besar di tengah ruangan. Praa. Pecahan kaca beterbangan, memantulkan cahaya lilin seperti ribuan bintang jatuh. Salah satu pecahan kaca kecil menggores pipi Sekar, namun ia tidak bergeming. Setetes darah merah segar mengalir di kulit putihnya, menambah kesan sensual yang tragis. Bersamaan dengan pecahnya cermin itu, aroma melati di udara mendadak lenyap, digantikan oleh bau hujan yang segar dan bersih. Desa ini sudah bersih, ucap Sekar, suaranya kini terdengar sangat jauh. Saat para pria itu mendongak, Sekar sudah tidak ada di sana. Kamar itu kosong, hanya menyisakan Pak Karto dan pecahan kaca yang berserakan. Pintu belakang rumah terbuka lebar, memperlihatkan jalan setapak menuju hutan yang diselimuti kabut. Tak ada yang tahu kemana Sekar pergi, atau apakah ia benar-benar manusia, atau sekadar manifestasi dari rasa bersalah mereka yang menjelma menjadi sosok penggoda. Keesokan harinya, Desa Sukamaju berubah total. Pak RT mengundurkan diri, Pak Haji Sulaiman mengasingkan diri ke sebuah pesantren jauh, Bram kembali ke kota dengan hati yang hancur, dan Satria menjadi pria yang pendiam, menghabiskan sisa hidupnya dengan merawat kebun melati di depan rumah kosong itu. Para istri tidak lagi marah. Mereka menyadari bahwa selama ini mereka pun ikut andil dalam menciptakan sosok Karmini, karena mereka terlalu takut untuk melihat cermin mereka sendiri. Kehidupan kembali berjalan, namun tidak ada lagi pria yang berani menatap terlalu lama pada wanita manapun. Ada sebuah trauma yang menetap, sebuah rasa hormat yang lahir dari ketakutan akan hasrat mereka sendiri. Rumah kayu itu akhirnya diruntuhkan oleh waktu. Namun tanahnya tetap beraroma melati setiap kali hujan turun di sore hari. Cerita tentang Karmini dan Sekar menjadi legenda urban yang diceritakan dari mulut ke mulut. Sebuah peringatan bahwa setiap hasrat yang tak diakui akan selalu mencari cerminnya sendiri. Dan di ujung desa, di bawah pohon Kamboja tua, Pak Karto sering terlihat duduk sendirian. Ia tidak lagi menunggu Karmini, ia hanya menunggu waktu di mana ia bisa menyusul istrinya, membawa rahasia tentang siapa sebenarnya Sekar. Apakah dia putri mereka yang hilang, ataukah dia hanyalah bayangan dari hasrat Karmini yang belum tuntas menagih janji pada dunia yang munafik ini? Sukamaju kini tenang, namun dalam ketenangan itu, ada sebuah pertanyaan yang abadi. Ketika cermin itu pecah, apakah kebenaran yang terungkap, ataukah hanya serpihan-serpihan kebohongan yang kini lebih sulit untuk disatukan kembali?